Pernah kebayang nggak sih kalau titik terendah dalam hidup kita, ya tempat yang penuh masalah, penyesalan, justru bisa jadi awal dari sesuatu yang baru dan penuh harapan? Nah, itu dia, gagasan luar biasa yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita semua pasti pernah ada di titik itu kan? Momen di mana rasanya semua jalan buntu, semua rencana berantakan, dan kita ngerasa kayak, ya ampun terjebak. Nah, kondisi kayak gitulah yang jadi fokus kita. Dan ternyata di Alkitab, tempat atau kondisi semacam ini punya nama spesifik, Lembah Akor. Dan ini bukan cuma soal lokasi geografis ya, tapi ini sebuah simbol buat kondisi batin yang dalam banget. Artinya lembah kesusahan atau lembah kekacauan. Wow, dari namanya aja udah kebayang kan? Pasti tempat yang suram, penuh penderitaan, penuh kegagalan. Pokoknya tempat yang pengen banget kita hindari. Oke, tapi untuk ngerti gimana tempat sekelam ini bisa jadi simbol harapan, kita justru harus mundur dulu. Kita harus paham banget kenapa awalnya tempat ini jadi simbol kehancuran total. Jadi ceritanya gini, bangsa Israel tuh baru aja menang telak di Yeriho. Kemenangan yang mustahil banget. Tapi anehnya pas mereka mau melawan kota kecil bernama Ai, mereka kalah telak. Semua orang bingung, kok bisa? Sampai akhirnya kebongkar ada dosa yang disembunyikan. Ada seorang pria bernama Achan yang diam-diam mencuri harta yang harusnya untuk Tuhan. Dan akibatnya, dosa satu orang ini bikin seluruh bangsa kalah. Akhirnya, dia dan keluarganya dihukum di sebuah lembah yang sejak saat itu dinamai Lembah Akor. Nah, coba deh perhatikan baik-baik gimana Tuhan mengungkap masalah ini. Dia nggak bilang akan berbuat dosa, tapi orang Israel telah berbuat dosa. Ini luar biasa loh. Dosa yang dilakuin satu orang, diam-diam dianggap sebagai masalah satu komunitas. Ini nunjukin betapa seriusnya dampak dari satu tindakan yang kita pikir, ini kan urusan pribadi gue. So, ini dia pelajaran pertama dari Lembah Akor. Dosa itu kayak batu yang kita lempar ke danau, riaknya pasti nyebar. Nggak pernah cuma soal diri kita sendiri. Riak itu membawa kesusahan dan kekacauan buat orang di sekitar kita, dan bahkan bisa ngeblok kuasa Tuhan buat bekerja. Lembah itu jadi pengingat abadi tentang konsekuensi yang rusak ini. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Justru pas kita pikir ini akhir yang kelam, titik, selesai, Tuhan membalikan narasinya ratusan tahun kemudian. Coba lihat deh transformasi gila ini. Di kitab Yosua, Lembah Akor itu simbol hukuman, titik akhir. Tapi ratusan tahun kemudian di kitab Hosea, Tuhan ngambil simbol kegelapan yang sama dan di balik 180 derajat, tempat hukuman jadi tempat pemulihan, tempat dosa jadi tempat anugerah. Sebuah akhir diubah jadi awal yang baru. Dan inilah janji yang mengubah segalanya. Ayat ini adalah jantung dari pembahasan kita. Tuhan sendiri berjanji, aku akan membuat lembah Akor, lembar kesusahan itu sendiri, menjadi pintu pengharapan. Jadi, apa sih maksudnya pintu pengharapan? Ini ide yang radikal banget. Artinya gini, Tuhan itu nggak nunggu kita keluar dari lembah masalah dulu, baru ngasih harapan. Bukan. Dia justru membuka pintu di tengah-tengah lembah itu. Di lokasi kegagalan terbesar kita, disitulah dia memulai sesuatu yang baru. Ini pesan yang kuat banget kan? Tempat yang paling kita sesali, titik terendah dalam hidup kita, justru bisa jadi gerbangnya. Tempat di mana anugerah Tuhan masuk dan memulihkan semuanya. Janji di kitab Hosea ini benar-benar mengubah cara kita mandang kegagalan. Ini nunjukin kalau tujuan akhir Tuhan itu bukan menghukum, tapi memulihkan. Ini membuktikan anugerahnya itu jauh lebih besar dari kesalahan terbesar kita. Dan ini ngasih kita jaminan, gak ada lembah yang terlalu dalam, gak ada kesalahan yang terlalu fatal yang gak bisa dia tebus. Oke, ini kan konsep teologis yang keren banget. Tapi gimana caranya kita narik ini jadi sesuatu yang praktis? Gimana kita bisa ngalamin transformasi ini secara pribadi di lembah kita masing-masing? Nah, gimana caranya mengubah lembah kita? Ada 3 langkah praktisnya. Pertama, akui. Kita harus berhenti pura-pura, berhenti nyembunyiin kegagalan kita. Bawa itu ke terang, akuin dengan jujur. Kedua, percaya. Kita harus pegang janjinya, yakin kalau rencananya itu pemulihan, bukan kehancuran. Dan yang ketiga, yang paling penting, bangkit. Kita harus memilih buat melangkah maju dalam ketaatan, ninggalin beban kegagalan itu di belakang. Dan kalau kita mau lihat contoh paling utama, paling puncak dari lembah Akor, kita akan menemukannya di salib Golgota.
Itu adalah tempat di mana semua kesusahan dan kekacauan dosa seluruh umat manusia ditimpahkan ke satu pribadi, Yesus. Itulah lembah Ahor yang paling dalam. Dan ini dia gambaran yang paling indah. Yesus sengaja masuk ke lembah Ahor kita. Dia menanggung semua hukuman kita, supaya dia bisa mengubah tempat penghakiman itu menjadi pintu pengharapan yang abadi buat siapapun yang percaya sama dia. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Apa lembah Ahormu saat ini? Kegagalan apa, penyesalan apa, kesusahan apa yang lagi kamu hadapi? Ingatlah pesan ini. Di tangan Tuhan, tempat itu nggak harus jadi akhir ceritamu. Justru, tempat itu bisa jadi pintu masuk menuju babak baru yang penuh dengan pengharapan.